040040. Nah, saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Cendana Kupang. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ICT atau Information and Communication Technology. Jadi, pada materi ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yaitu yang pertama, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua, peran ICT dalam bidang pendidikan, yang ketiga, teknik pencarian informasi berbasis internet, dan yang terakhir ada etika penggunaan ICT. Kita masuk dalam pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita memulainya dengan pengertian ICT. Nah, ICT menurut UNESCO, Information and Communication Technology atau disingkatnya ICT merupakan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Nah, umumnya ICT mencakup komputer, internet, televisi, telepon, radio, dan peralatan audiovisual lainnya. Nah, ICT meliputi dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Pokok pembahasan yang kedua yaitu peran ICT dalam bidang pendidikan. Nah, ICT atau Information and Communication Technology memiliki beberapa manfaat atau kegunaan di bidang pendidikan, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang kedua, memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan, dan administrasi lembaga pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan, dan yang terakhir, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan murid. Selanjutnya kita masuk dalam pokok materi kita yang ketiga, yaitu teknik pencarian informasi berbasis internet. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi mesin pencarian. Nah, mesin pencarian sendiri merupakan situs web yang mengumpulkan dan mengolah informasi di internet dan menyediakannya untuk para pengguna yang mencari informasi. Situs ini menggunakan algoritma untuk menampilkan hasil pencarian yang paling relevan berdasarkan tren, lokasi, dan terkadang aktivitas web kita. Nah, sebagian besar mesin pencarian memiliki aplikasi selulernya sendiri sehingga memudahkan kita untuk melakukan pencarian pada ponsel ataupun pada tablet. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengetikkan apa yang ingin kita cari pada kotak pencarian. Nah, itu kita bisa melihat kotak pencarian di bagian atas halaman sebagian besar mesin pencarian. Kita mengetikkan satu kalimat, satu kata, frase, ataupun beberapa angka atau entry apapun yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita menekan tombol seperti yang di atas, enter ataupun return untuk menjalankan pencarian. Nah, hasil pencarian akan ditampilkan di dalam daftar. Nah, jika kita menggunakan ponsel pintar atau tablet, mungkin perlu untuk menyentuh tombol search atau go. Oke, yang terakhir, klik atau sentuh hasil pencarian untuk meninjaunya. Jika kita menemukan situs web yang tampak sesuai dengan keinginan kita, kita mengklik atau menyentuh tautan untuk membukanya di peramban. Untuk kembali ke hasil pencarian, kita bisa mengklik atau sentuh tombol pada back atau kembali pada peramban. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu etika penggunaan ICT. Nah, jadi di sini terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan ICT. Jadi yang pertama, itu menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Nah, yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggadaikan tanpa izin pemilik hak paten. Nah, jadi hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan
atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Nah, yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Dan yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Kesembilan, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem, dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya, tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Ke-11, tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ke-13, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal seperti message, sistem seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. Selanjutnya, tidak membicarakan keburukan dan menjelekan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan berbagai jenisnya. Selanjutnya, menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3.